Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya nih? Ketemu kembali sama Miss Lilis ya di hari Kamis 22 Oktober 2020 di pembahasan materi tema 3, subtema 4, pembelajaran 4 sampai dengan 6. Gimana nih kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya, dan masih tetap semangat untuk belajar di hari ini. Yuk kita belajar. Sebelum belajar kita berdoa dulu yuk. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. May Allah give us knowledge and make us understand. Ya Allah, berilah aku ilmu pengetahuan dan berilah aku pemahaman. Amin. Oke, anak-anak, belajar kita ini hari ini ada apa ya? Kita lihat. Nih, materi yang akan kita bahas yaitu keberagaman usia di lingkungan sekitar. Kemudian, menaksir jumlah harga dari sekelompok barang yang dapat dibeli. Kemudian, hiasan dari bahan buatan. Kita mulai belajar yuk. Nih, anak-anak sebelum meneruskan silakan buka buku tematiknya halaman 84 ya. Nah, di sini coba anak-anak di rumah pasti tidak sendirian kan? Nah, pasti ini pada ayah bunda. Kemudian ada kemungkinan kalau yang punya adik ada adik. Kemudian kalau atau di rumahnya lagi ada nenek, ada kakek. Ya, anak-anak bisa tahu nggak melihat misalkan berapa sih usia nenek, berapa sih usia kakek? Udah pernah nanya belum? Belum ya? Belum ya, yakin belum nih? Atau misalkan udah tahu belum usia ayah bundanya? Nggak tahu ya. Sebelum situ kita lihat dulu. Ternyata ada tahap perkembangan usia seorang loh. Nih, satunya di sini lihat ya nih ya. Lihat nih. Nih, ada fase apa? Fase balita. Fase balita itu ada usia dari 0 sampai dengan 5 tahun. Kemudian ada apa lagi? Ada anak-anak. Fase anak-anak itu di usia 5 sampai dengan 12 tahun. Kemudian ada fase remaja di usia 12 sampai 17 tahun. Kemudian ada apa lagi? Fase dewasa di 18 sampai dengan 60 tahun. Kemudian fase masa tua di usia 65 tahun ke atas. Nih, dari sini nih. Ini anak-anak fase balita udah terlewati, yakin ya. Nah, ini anak-anak sekarang ada di fase anak-anak di usia SD. Usia SD itu di usia 5 sampai dengan 12 tahun. Anak-anak belum masuk tuh ke fase remaja, apalagi dewasa dan orang masa tua ya. Ini runtuyan fase perkembangan usia seseorang. Nanti anak-anak bisa melihat ya, nanti bisa akan membuat pertanyaan. Nanti lihat di GCR, tuliskan nama-nama anggota keluarga yang ada di rumah, kemudian kedudukannya seperti apa, boleh sebagai orang tua atau misalnya sebagai anak, kemudian panggilan seperti apa, kemudian nanti masuk ke kategori perkembangan usia yang mana ya, anak-anak, balita, remaja, dewasa atau masa tua. Paham? Nanti dicek ya di GCR ya. Oke, next kita lanjut lagi. Nah, ternyata anak-anak, perkembangan manusia itu sudah ada Allah atur, ya. Nih, ada di ini sebagai gambaran nih anak-anak. Anak-anak juga harus tahu ya ini ya. Bukan pembelajaran yang ini buat pelajaran kelas 2, enggak. Ini hanya penambahan keilmuan. Enggak masalah kan ya kita bertambah ilmu ya. Nah, ini nih. Ada di Quran surat An-Nahl ayat 70. Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu, dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi lagi Maha kuasa. Nah, apa hikmahnya coba? Hikmah dari sini, kalau misalnya selalu ingin anak-anak selalu disampaikan, yuk tetap kita selama ini bersyukur. Kenapa? Karena anak-anak sudah diberikan semuanya.
udah apa maksudnya, anak-anak sudah bisa melewati masa balita, sekarang anak-anak lagi belajar di masa tahap anak-anak. Bersyukurnya apa misilis, anak-anak dengan situasi sekarang ya, uh, 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 Allah mengajarkan kepada kita untuk bertafakur dengan apa, dengan kondisi sekitar kita ya. Kita yang biasanya sekolah di kelas, kita harus di sekolah di rumah. Kesel memang, jenuh memang, eh, ribet memang, iya. Tapi di sini Allah ciptakan kepada kita untuk apa? Untuk bersyukur. Bersyukurnya apa? Karena kita masih sehat. Meskipun kita harus belajar, kita masih sehat. Coba di luar sana, coba kalau kita, udah, oh, paksain aja, tapi ternyata endingnya apa? Kita jadi sakit. Kalau sakit apa, siapa yang repot? Orang tua, orang-orang yang di sekeliling kita ya. Makanya anak-anak sekarang di rumah, harus tetap belajar ya. Memang di sini Allah udah menentukan di sini nih, anak-anak udah ada informasi di sini akan dikembalikan pada umur yang paling lemah, apa, dengan usia yang udah usia, misalkan nanti anak-anak udah dimasuk di usia remaja atau mungkin usia dewasa, ternyata bisa Allah turunkan di usia yang paling lemah. Dan nanti apa, kalau istilah dalam bahasa Sunda, pikun, dilupakan semua sejarah-sejarah yang pernah dialami. Mau seperti itu? Gak mau, misalnya gak mau. Jadi apa, yuk harus sama-sama belajar, sama-sama tetap bersyukur karena kita hari ini tetap masih bisa belajar ya. Itu bersyukur dan bersyukur ya. Bismillah ya. Oke, next kita lihat lagi apa katanya setelah ini. Nah, ini ada poin penting juga. Makhluk sosial. Apa hubungannya misalnya dengan usia di lingkungan sekitar? Ada hubungannya. Karena keberagaman usia. Usia itu apa? Anak-anak dengan usia anak-anak tetap belajar dengan kehidupan sosial. Dan anak-anak juga belajar gak bisa sendirian. Di rumah juga bermain gak bisa sendirian. Pasti ada yang nemenin. Ya, karena kita sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial itu apa sih misalnya? Makhluk sosial itu ternyata apa katanya? Membutuhkan orang lain. Ini yakin, 1000 yakin kalau misalnya. Kenapa? Contoh nih, anak-anak makan apa di rumah? Kalau sarapan atau misalkan makan apa kita apa? Ada nasi. Nasi itu diproduksi, olahan nasi itu tidak langsung blok jadi nasi. Nggak bisa. Itu ada beberapa tahap proses yang harus dilalui. Pertama, ada petani menanam dulu. Menanam juga nggak langsung. Kan anak kemarin belajar menanam ya. Kenapa misalnya tanamkan kemarin praktek menanam? Biar ke sini masuknya. Ya. Menanam itu dari proses pembenihan, kemudian dipupuk, disiram, kemudian dituai. Setelah dituai apa? Itu setelah dituai, kalau padi itu harus kalau istilahnya ini harus ditumbuk biar jadi menjadi beras. Kalau ini di helar, kalau istilah Sunda ya, di helar, dibenikan dulu, jadi sebuah beras. Setelah jadi beras, gimana ini diproduksi, setelah dikonsumsikan kembali, disebar, didistribusikan. Kemudian setelah itu ayah bunda di rumah atau bunda membeli ke warung, boleh membeli ke supermarket. Setelah di rumah beras sudah ada, emang langsung jadi makan seperti itu? Enggak juga, apa, diproses, dicuci dulu, kemudian ditanak, akhirnya menjadi sebuah nasi yang siap makan sama anak-anak. Itu artinya apa? Bahwa semua kita itu masuk bagian dari makhluk sosial yang membutuhkan tenaga orang lain. Apa imbasnya? Nah, dibutuhkan kerjasama yang solid. Misilis minta bantu sama anak-anak, kerjasamanya apa? Tonton dulu video setiap pembelajaran sebelum mengerjakan tugas. Itu kerjasamanya Misilis. Kalau di rumah apa? Anak-anak kerjasama, bantu di rumah. Kalau ibunya lagi sibuk, bantu sama ibu sebisa mungkin. Jangan berantakin di rumah. Ya. Kemudian apa lagi ternyata? Nah, bertetangga. Kemarin anak udah belajar denah ya. Di rumah itu anak-anak gak sendirian loh. Di samping kiri, di samping kanan, di depan, di belakang, di seberang. Ada apa? Ada orang lain. Ada orang lain yang kita harus lihat.
Lihatnya apa misalnya? Ya itu kan bertetangga. Kita harus sopan, kita harus belajar, kan kemarin ada toleransi beragama. Siapa tahu tetangga kita ada beragama Hindu, Kristen, Buddha, Katolik dan lain-lain, kan kita tetap bertetangga, tetap harus saling toleransi di sana. Ya, kemudian endingnya apa? Nah, berbagi. Berbagi apa? Berbagi ya kalau misalkan kita mampu, kan selemah-lemahnya iman dalam hadis juga dengan senyum. Ya, kalau nggak bisa berbagi dengan barang yang kita punya, ya dengan senyum. Dong cemberut dengan tetangga kita. Karena apa? Karena itu jalan kita terhalangi, ya terhalangi, coba penghalangnya sampai kita pindahkan. Kalau bisa, kalau enggak ya coba minta bantuin orang lain. Ya, yang penting kita bertetangga harus tetap baik. Lalu endingnya apa? Ini berbagi. Anak-anak, aku nggak bisa berbagi, bisa berbagi. Kalau anak-anak mau berbagi, anak-anak harus belajar tentang matematikanya. Bagaimana anak-anak menafsirkan uang yang kita punya, ingin membeli sesuatu ke tetangga, tapi kita nggak tahu nih cukup nggak uangnya. Kita belajar menaksirkan barang. Coba di sini. Nih, misalkan nih, ini harga, misalkan anak mau ke warung nih, ke warung. Punya uang anak cuma 5.000 atau cuma punya uang 2.000. Pingin ngasih ke tetangga, dengan harga yang misalkan nih di sini kan ada harganya, misalkan nih ada rotinya itu harganya 2.500. Sementara anak-anak punya uang 5.000, pengen ngasih ke tetangga rotinya 4, bisa nggak bisa. Dan di situ anak-anak belajar bagaimana berbagi dengan yang benar. Berbagi dengan apa? Dengan sekemampuan kita sendiri. Ya, contoh nih, di sini punya soal nih. Contoh nih, Dita ingin membeli roti isi coklat keju dan roti isi stroberi. Anak-anak lihat ke tabel ya. Ia membayar dengan uang 5.000. Berapa uang kembalian Dita? Kemudian gambarkan kemungkinan pecahan uang kembalian yang akan diterima Dita. Ya, kita jawab, kita pecahkan permasalahan ini. Nah, lihat ya. Uang Dita itu 5.000. Kemudian ingat harga barang apa ini? Ada coklat sama roti isi stroberi. Ini lihat, ini keju 1.500. Kemudian stroberi 1.500. Anak-anak jumlahkan dulu ya. Ini mesti tidak bikin penjumlahan, tapi anak-anak harus bisa menjumlahkan. 1.500 sama 1.500, 1 tambah 1, 2. 5 ini, karena ini ratusan, ingin jadi ribuan, ditambahkan. Ya, 500 tambah 500 jadi 1.000. Tadi 1.000 tambah 1.000 tambah 1.000 jadi 3.000. Di sini nih, simpan 3.000. Kemudian dikurang ya. 5.000 dikurang 3.000, hasilnya 2.000 di sini. Jadi kalau misalkan nanti anak-anak ingin berbagi sama tetangga, aku mau ingin berbagi sama tetangga di rumah yang dia pengen sekali nih nyobain roti isi keju, boleh, tapi uang aku cuma 5.000. Dapat kembalian nggak ya? Dapat kembalian. Ternyata dapat kembaliannya apa? Di sini nih. Kalau misalkan ingin ngasih roti kejunya cuma 2, ya udah dapat kembalian 2.000. Jadi yang 2.000-nya lagi anak bisa buat disimpan buat jajan sendiri. Lalu kalau misalkan uang 2.000, kemungkinan kembaliannya seperti apa uangnya? Kita lihat nih. Nih, ternyata anak-anak dapat kembalian uangnya 2.000 seperti ini. Ini 2.000, atau mungkin juga kembalian jadi uangnya apa? 1.000-nya ada 2. Atau kemungkinan juga ada uang kembaliannya 500-nya ada 4. Gitu ya. Di uang kembaliannya ada 2.000, ini di sini uang 2.000, atau mungkin yang 1.000-annya jadi ada 2, atau mungkin yang 500-annya ada 4. Ya. Paham? Paham ya? Jadi, kembali lagi ke yang tadi. Anak-anak lihat uang sendiri ada berapa uangnya. Kalau ingin berbagi sama tetangga, sama teman, atau mungkin sama adik juga ingin berbagi, lihat dulu uangnya ada berapa. Kemudian hitung jumlah uangnya ada berapa. Cukup enggak? Kalau cukup silakan dihitung. Kemungkinan anak, kalau misalkan uangnya segini, kembalinya berapa ya? Hitung juga, belajar situ. Bisa paham? Bisa lah. Anak kelas 2 kan udah hebat. Kemarin udah diajarin sama bapak gurunya dengan berbagai permasalahan soal-soal yang ada. Oke?
Next kita lanjut. Nah, di sini ada hiasan dari bahan buatan. Ini udah beberapa item anak-anak sudah belajar ya, hiasan buatan. Ini bisa ditambahkan lagi nih. Kreasi dari bahan sabun batang. Ini tambahan lagi, tapi ini anak-anak jangan mencoba sendirian ya di rumah karena ini harus dibantu sama orang tua. Contoh nih, ini kan misalkan anak punya sabun batang nih, ini boleh dikreasikan dengan bentuk-bentuk apa-apa. Boleh kasih nama segala macam. Ini sampel aja ya. Bisnis tidak menyuruh, tidak suruh membuat ini. Ya ada karena ada soal yang lain nanti di GCR ya. Ini sebagai gambaran. Ternyata dari sabun batang bisa dikreasikan, boleh bunga, boleh misalkan gambar orang, boleh misalkan gambar apa aja bebas. Sesuai dengan keinginan sendiri masing-masing ya. Kemudian dari kertas lipat bisa banyak kertas lipat. Anak-anak udah sering yang suka suka lipat-lipat, yang suka berkreasi sering. Salah satunya ini nih. Bikin nih yang perempuan bikin kreasi bunga. Ya, bikin ada bunganya, ada daun-daunnya, ada pot-potnya. Ya. Nah, yang kemarin juga ada nih kreasi botol bekas. Nih, contohnya seperti ini nih. Bagus ya. Jadi botol yang bekas kita buat, yang buat minuman kita yang pakai, jangan dibuang, boleh dikreasikan lagi jadi bahan buatannya. Jadi boleh kasih spidol, buat nyimpen spidol, kalau misalkan dibikin apalah seperti yang kemarin kan udah diajarin ya. Ini salah satu contoh hiasan dari bahan buatan. Bisnis hari ini tidak akan menyuruh anak berkreasi kembali, tapi anak-anak silakan observasi tugas-tugas yang di rumah ya. Nanti ada tugasnya, lihat di GCR ya. Paham? Bisa ya? Ini sebagai gambaran saja ya. Oke, akhirnya thank you for your watching. Demikian pemaparan dari Miss Lilis. Mudah-mudahan bisa paham, mudah-mudahan bisa anak-anak bisa mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik, dengan maksimal ya. See you next session. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.